Dengar baik-baik. Manusia ini hanya sedikit diberi kemuliaan. Pada dasarnya kita debu. Jangan pernah andalkan benda. Benda tidak pernah menolong saudara. Saudara lihat berapa banyak orang kaya punya uang, punya mobil, punya rumah di mana-mana, tapi dia tidak bisa bayar, dia tidak bisa beli kesehatan. Saudara-saudara, berapa banyak orang punya benda, punya mobil, tapi dia tidak bisa beli umur panjang. Saudara, itu yang saya bilang. Benda penting, benda hanya pendukung, tapi benda bukan segala-galanya. Saya juga mau kasih contoh, waktu Anda mati, dengar baik-baik. Waktu Anda mati, yang menyertaimu bukan mobilmu yang mewah. Yang menyertaimu, mendampingimu, bukan, saudara-saudara dengar baik-baik, bukan hartamu. Yang mendampingi engkau mati, hanyalah kain, beberapa potong, yaitu celana dan baju, serta peti. Sering orang berkata, buat apa punya mobil mewah, mati pun engkau naik ambulan. Sama dengan orang miskin. Engkau punya rumah mewah, tapi tempatmu hanya 1, 2 kali 1, saudara-saudara, kuburan. Saudara-saudaraku, sehebat apapun benda yang ada di dunia ini, tidak mampu mengubah hidupmu menjadi indah, kecuali engkau datang pada Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, datanglah pada Tuhan, sehingga kehidupanmu menjadi lebih indah. Dan yang baik ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, shalom, selamat malam. Jumpa lagi kita di malam yang berbahagia ini bersama saya, Pendeta Jerry Adu. Dan kiranya renungan malam hari ini dapat menguatkan, memberkati, meneguhkan iman kita, dan memberi kita harapan-harapan baru di tengah situasi yang tanpa harapan. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, izinkan saya memilih teks firman Allah malam hari ini yang menjadi perenungan kita bersama, yang menjadi teks perenungan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema hidup tak seindah namanya. Saudara, tema kita menarik malam hari ini dan saya berharap saudara menikmati firman Tuhan. Saya berharap saudara diberkati. Dari teks Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10, saya beri tema sederhana yaitu hidup tak seindah namanya. Saudara-saudara, saya baca untuk kita, tapi saya menyingkat waktu, saya hanya baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh, perhatikan, yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan di dekat, perhatikan ini, dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama, perhatikan ini, Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lihat ini. Ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat 6 sebagai ayat terakhir untuk saya baca sampai ayat 10. Tapi saya baca sampai ayat 6 saja. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Sekali lagi. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara-saudara, tema kita malam hari ini adalah hidup tak seindah namanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sungguh tragis kehidupan daripada orang ini, yaitu orang lumpuh ini. Alkitab berkata dia lumpuh sejak lahir. Artinya kondisi dia itu tak seindah kehidupannya. Saya tidak tahu namanya. Tapi banyak orang-orang yang memiliki nama-nama indah di dalam kehidupannya, tetapi tak seindah kehidupannya sendiri. Saudara-saudara, saya kasih contoh bahwa ada banyak orang yang memiliki nama, baik itu berupa nama pribadi, nama tempat dia tinggal, atau nama tempat dia bersekolah, nama tempat dia bekerja, tetapi dia tidak mengalami seindah tempat nama di mana dia berada. Contoh paling gampang. Seperti orang ini. Alkitab mengatakan dia ada di gerbang indah. Gerbang indah, kata gerbang indah, gambaran kita harusnya ada di satu tempat yang indah. Tapi Alkitab mengatakan sekalipun dia ditempatkan di gerbang yang indah,
Tapi kehidupannya tak seindah gerbang indah itu sendiri. Dia dikatakan Alkitab lumpuh. Saudara-saudara lihat, ada banyak minta maaf. Ada banyak orang yang hidup di di tempat-tempat indah, di perumahan indah. Misalnya, saudara-saudaraku, misalnya Kupang Indah, perumahan Kupang Indah, perumahan Bogor Indah, perumahan Jakarta Indah, misalnya perumahan Bali Indah. Tapi sayang, tidak selamanya orang yang tinggal di tempat yang bernama indah, kehidupan mereka pun indah. Banyak orang hidupnya kacau, rumah tangganya kacau, karena mereka berada di rumah yang tadi disebut sebagai tempat yang indah. Saudara, banyak orang kuliah di tempat yang indah, tempat yang hebat maksudnya. Tapi masa depannya tak seindah tempat dia kuliah. Banyak orang berada di tempat yang disebut dengan kantor kesehatan, tapi tidak selamanya menjamin orang hidup dalam kesehatan. Banyak orang hidup dengan kata yang indah, tempat yang indah, bekerja di bank. Nama bank berarti pemilik ada uang di situ, tapi hidupnya tidak seindah orang-orang yang memiliki uang. Nah, ini yang saya bilang bahwa hidup tak seindah namanya. Saya paling suka dengan nama-nama orang Jawa. Orang Jawa suka memberi nama. Nama bagi mereka adalah sebuah makna, memberi makna. Ada orang mengatakan apa gunanya sebuah nama, tapi bagi orang Yahudi dan orang Jawa, mereka memiliki nama. Itu pasti punya maknanya. Misalnya selamat. Diharapkan bahwa hidupnya akan selamat, baik di bumi dan di sorga. Tapi berapa banyak orang yang nama selamat, bukan hanya tidak selamat di sorga, tapi dia juga tidak selamat di bumi. Saudara, berapa banyak orang menamakan Sri Rezeki, banyak berkatnya, banyak rezekinya, tapi hidupnya melarat, saudara-saudara. Itu yang saya bilang bahwa kadang-kadang kehidupan kita tak seindah nama kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, berbeda ya dengan saudara-saudara kita yang bernama Bartimius. Namanya keren, tapi hidupnya indah. Karena Alkitab mengatakan dia mengalami mujizat Tuhan. Oke, saya tidak akan membahas tentang semua itu. Tapi saya mau membahas orang ini. Orang yang lumpuh yang ada di Kisah Para Rasul pasal 3. Alkitab mengatakan dia ada di gerbang indah. Kalau saya terjemahkan, dia ada di perumahan indah. Dia ada di tempat pekerjaan yang indah. Dia punya masa depan yang indah. Atau dia punya kehidupan yang ada di tempat-tempat perusahaan yang indah misalnya. Tetapi sayang, sungguh sayang, dia punya kehidupan tak seindah gerbang indah itu sendiri. Namanya indah, yaitu gerbang indah. Tapi kehidupannya tak seindah gerbang indah. Namanya indah. Yang mungkin yang tidak indah, banyak wanita mengeluh, ibu-ibu mengeluh adalah, tidak semua ya. Tapi kadang-kadang ada orang berkata, Bapak Pendeta, seandainya saya tinggal di perumahan Puri Indah, pasti hidup saya indah. Sayang, saya tinggal di perumahan Mertua Indah, yang sehingga setiap hari hidup saya tidak seindah kehidupan saya. Nah, tapi saya tidak bahas itu. Saya mau bahas begini. Mengapa kehidupan orang ini tak seindah gerbang indah? Padahal gerbang ini bukan gerbang biasa. Gerbang indah itu adalah salah satu pintu gerbang di Bait Allah. Saudara lihat. Saya yakin bahwa di Bait Allah itu indah. Kenapa indah? Karena ada Allah di sana. Ada Tuhan di sana. Ada kuasa Tuhan di sana. Saya percaya orang Israel menikmati gerbang, bukan hanya gerbang indah, Bait Allah yang indah itu. Baik secara arsitekturnya, tapi yang paling penting pemilik daripada Bait Allah yaitu Tuhan sendiri. Keindahan ada di situ. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sayang orang ini diletakkan di gerbang indah Bait Allah, tapi tidak seindah hidupnya. Nah, mari kita koreksi. Mengapa orang ini hidupnya tak seindah namanya? Nama kita begitu indah. Indah Kusari, ya. Namanya indah, tapi sayang kehidupannya tidak indah. Rumah tangganya tidak indah. Masa depannya tidak indah dan sebagainya. Kita tidak bahas itu. Saya tidak tahu nama saudara. Ada banyak orang waktu nonton MotoGP. Orang memberi nama Valentino Rossi dengan harapan bahwa anaknya nanti memiliki masa depan seperti Valentino Rossi. Tapi ternyata hidupnya Raroso. Orang Kupang bilang Raroso itu hidup susah, saudaraku. Nah, ini yang saya bilang. Nama atau hidup tak seindah namanya. Nah, mari kita bahas. Mengapa sampai hidup orang ini tak seindah namanya? Berada di Bait Allah, di gerbang indah, tapi hidupnya tetap lumpuh. Hidupnya tetap tak berdaya. Hidupnya tidak bisa melihat masa depan. Dia tetap menjadi pengemis dan terus menjadi pengemis sampai pada waktu dia jumpa Petrus
dan Yohanes. Tapi mari kita bahas. Ada 4 kesalahan orang hidup tidak seindah namanya. Saya berharap namamu boleh indah karena itu pemberian nama dari orang tuamu. Tetapi seindah namamu, harusnya hidupmu juga indah seperti namamu. Karena orang tua memberi nama indah itu dalam kehidupanmu supaya kehidupanmu mirip dengan nama yang dilabelkan dalam hidupmu. Saudara-saudara, mari kita bahas. Mengapa orang ini hidupnya tak seindah namanya? Yaitu berada di tempat yang indah, gerbang indah, tapi hidupnya tidak indah. Yang pertama, karena saya sebut, saudara-saudara dengar baik-baik. Mengapa orang ini hidup di gerbang indah, tapi hidupnya tidak seindah gerbang indah? 1. Alasannya sederhana, hanya 1. Karena mereka salah fokus. Dia salah fokus. Kenapa? Orang taruh di bait Allah dengan catatan dia ketemu Allah. Sehingga Allah lah yang mengubah kehidupannya. Dari lumpuh menjadi bisa berjalan. Dari kehidupan yang biasa menjadi kehidupan yang luar biasa. Dari kehidupan yang kurang indah menjadi kehidupan yang indah. Harusnya dia taruh di gerbang bait Allah. Supaya berharap dia mendengar tentang Allahnya orang Israel. Allahnya orang Yahudi. Lalu dia berserah kepada Allahnya orang Yahudi. Lalu dia diubahkan Tuhan. Tapi sayang. Dia berada di bait Allah. Kalau boleh saya sebut. Dia berada di lingkungan bait Allah. Tapi fokusnya salah. Saudara-saudara, berapa banyak orang tidak mengalami janji Tuhan karena mereka ada di dalam bait Allah, tapi fokusnya bukan pada Allah yang akan bisa mengubah mereka, tapi fokusnya kepada apa? Berkat. Fokusnya kepada apa? Fokusnya kepada berkat-berkatnya Tuhan saja. Fokusnya pada apa? Mujizat. Fokusnya pada apa? Kesembuhan. Saya setuju bahwa saya berdoa setiap malam untuk saudara mengalami kesembuhan, berkat. Tetapi bukan itu fokus kita. Sebab fokus kita adalah Tuhan. Sekali lagi, fokus kita adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat mengubah kehidupan kita. Uang, pangkat, kedudukan, nama besar tidak bisa mengubah keadaan kita. Mari kita belajar. Salah fokus, akhirnya, tadi saya sebut sebagai tema, hidup tak seindah namanya. Sekali lagi, mengapa saya sebut salah fokus? Saudara-saudara, jangan salah. Dalam hidup fokusmu sederhana. Fokus kita harusnya pada Tuhan, bukan pada yang lain. Mari kita belajar. Kalau 4 hal ini ada dalam hidupmu, jangan berharap hidupmu seindah namamu. Nah, mari pertama. Fokus yang salah pertama dari orang ini adalah, pertama, dia fokus pada tempatnya, bukan pada pemilik tempat itu. Dengar baik-baik. Dia fokus pada tempatnya. Dia berpikir bahwa tempat itu pasti memberi sesuatu, memberi jawaban bagi dia. Tapi dia tidak fokus pada pemilik dari tempat itu. Maksudnya apa? Kita baca ayat yang kedua dari Kisah Para Rasul 3 ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Dia pasti butuh mujizat untuk bisa berjalan. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah. Kalau pintu gerbang rumah pendeta Jerry Adu, berarti itu gerbang itu adalah milik saya. Kalau Alkitab mengatakan ini pintu gerbang bait Allah, berarti pemiliknya Allah. Saudara lihat ini, orang ini yang dia fokus adalah apa? Uang yang pertama, karena dia seorang pengemis. Tapi yang kedua, dia fokus hanya pada pemandangan yang indah tadi, yaitu gerbang bait Allah. Gerbang indah bait Allah, tapi dia tidak pernah fokus pada Allah. Itu sebabnya Petrus berkata, "Tatap kepadaku. Aku tidak punya apa-apa selain yang kupunya adalah demi nama Yesus berjalanlah." Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita, fokus kita jangan salah untuk melihat kehidupan yang lebih baik, untuk melihat kehidupan yang lebih indah, untuk melihat kehidupan yang lebih luar biasa. Fokus kita bukan tempat di mana kita berada, tapi fokus kita adalah kepada siapa kita, yaitu Allah itu sendiri. Saya kasih contoh. Saudara-saudara, orang berpikir datang ke sebuah gereja A misalnya, yang mungkin banyak orang cerita, oh kalau gereja di gereja A ada urapan, ada pengkhotbah yang bagus, ada hadirat Allah, ada musik yang bagus, lalu diharapkan bahwa dengan masuk ke gereja model begini, orang itu diubahkan Tuhan. Tapi berapa banyak orang masuk ke gereja yang sama, yang katanya pengkhotbahnya diurapi, pengkhotbahnya diberkati, musiknya luar biasa, ada hadirat Allah, tapi tidak mampu mengubah orang yang ada dalam gereja itu. Itu yang saya bilang, bahwa tempat tidak seindah kehidupan Anda. Kenapa? Karena Anda salah fokus. Anda berpikir bahwa tempat bisa mendukung Anda. Tempat bisa membuat Anda jadi hebat, luar biasa. Saya setuju bahwa lingkungan kadang-kadang adalah pengaruh, salah satu pengaruh untuk Anda menjadi seseorang yang luar biasa. Tapi maksud saya adalah, berapa banyak orang fokus pada tempat dan lupa untuk mengandalkan Dia, Allah, Tuhan kita. Contoh, orang berpikir bahwa kalau dia kuliah di tempat kuliah yang hebat,
tempat sekolah yang hebat, tempat kursus yang hebat, lalu dia berpikir dengan sendiri dia jadi orang yang luar biasa. No, kita belajar dari orang ini, dia akhirnya tetap lumpuh. Kenapa? Karena dia fokus bukan pada dia, Allah, tapi pada tempatnya. Orang berpikir bahwa tidur di spring bed, orang berpikir tidur di rumah yang ber-AC, orang berpikir tidur di rumah yang mewah, itu berarti tenang dan damai. Berapa banyak orang yang hidup di atas uang, di atas kelimpahan, tapi mereka tidak merasakan damai. Itu yang saya bilang. Saudara, fokus jangan salah, bukan tempatnya. Fokus bukan ke tempat bait Allahnya, tapi pada Allahnya. Engkau datang ke gereja, ingat baik-baik. Engkau tidak akan dapat apa-apa kalau fokusmu hanya pada gereja. Kalau fokusmu hanya pada pendeta. Engkau tidak bisa mengkultuskan seseorang, pendeta, pengkhotbah, sehebat apapun. Anda tidak akan mendapat apa-apa, kecuali Anda datang karena Anda merindukan berjumpa dan mengalami Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati, hidup tak seindah namanya. Kenapa? Karena kita fokus pada tempatnya. Kita berpikir di tempat itu pasti kita aman, kita damai. Saudara-saudara, berapa banyak kalau saudara jalan di pinggir-pinggir jalan, ada banyak orang-orang di pasar, orang-orang susah, orang miskin yang bisa tertawa lepas, terbahak-bahak. Mereka seolah-olah menikmati. Tapi berapa banyak kita ketemu orang yang kaya, tapi wajahnya muram. Kenapa? Karena saya yakin bahwa tempat tidak menjamin seorang hidupnya indah, kecuali dia berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, kesalahan daripada orang ini, yaitu berada di gerbang indah, tapi hidupnya tak seindah gerbang indah. Kenapa? Karena fokusnya salah. Yang kedua, karena dia fokus pada orang atau manusia. Mari kita baca ayat yang kedua sekali lagi. Saudara, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 4 dan 6. Mereka menatap dia. Petrus berkata, lihat pada kami. Saudara, lihat ini. Alkitab mengatakan orang ini tetap lumpuh. Orang ini berada di gerbang indah, tapi hidup tidak seindah. Kenapa? Karena setiap kali dia datang ke bait Allah, dia hanya lihat tempatnya. Wow, indah. Ada gerbang bait Allah yang indah. Tapi dia tidak fokus pada Allah itu sendiri. Yang kedua, dia fokus pada tempat tadi. Tapi yang kedua, dia fokus pada orang yang datang. Ini adalah kesempatan orang-orang miskin. Biasanya katanya orang miskin itu kalau di zaman itu mereka berada di lorong-lorong yang jalan menuju bait Allah. Jadi orang-orang miskin ini ada di situ karena mereka berharap orang biasanya kalau datang ke kebaktian biasanya lebih memiliki hati yang suci untuk memberi. Jadi mereka mengemis di situ. Jadi pandangan mereka bukan kepada bait Allah. Allah yang menjadi jawaban mereka. Mereka pikir manusia yang lewat dapat menolong mereka, yaitu memberi sedekah. Mereka hidup dari kemiskinan atau hidup dari sedekah pemberian orang. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati, pertanyaan saya, apakah uang itu menjawab pergumulan dia sebagai seorang lumpuh untuk sembuh? Tidak. Kenapa? Itu sebabnya Petrus sadar bahwa orang-orang miskin ini adalah orang-orang yang punya kebiasaan ngemis, meminta setiap kali orang beranjak atau pergi ke bait Allah. Dan mereka hanya mendapatkan uang, tapi mereka tidak mendapatkan jawaban yang sesungguhnya, yaitu apa? Kemiskinan. Yang kedua, mereka tidak dapat jawaban, yaitu apa? Lumpuh, tetap lumpuh. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ini pun hal yang sama. Berapa banyak orang datang ke gereja dan tidak mengalami apa-apa karena fokusnya bukan pada Tuhan, tapi fokusnya pada orang. Siapa orangnya? Pendeta. Sekali lagi, ada orang yang dikultuskan sebagai pengkhotbah luar biasa. No, itu tidak salah. Saya suka dengan pendeta-pendeta yang punya khotbah luar biasa. Misalnya, pendeta Gilbert yang luar biasa bagi saya. Saudara-saudara pendeta Yakob Nahuai, pengkhotbah-pengkhotbah yang saya idolakan, itu orang-orang hebat, itu orang-orang luar biasa. Dan saya percaya setiap pendeta punya pengkhotbah-pengkhotbah idola. Tapi maksud saya adalah, itu tidak berarti salah. Maksud saya adalah, kalau engkau hanya fokus pada pendetamu, pendetamu bisa mengecewakanmu. Hamba Tuhan bisa mengecewakanmu, gembala bisa mengecewakanmu. Berapa banyak orang justru karena pendeta, dia gagal dalam hidupnya. Berapa banyak orang kecewa dengan pendeta, lalu dia pergi dari gereja. Apa artinya? Kenapa hidup kita tidak seindah berada di bait Allah, tapi hidup kita tidak indah? Kenapa? Karena kita tidak fokus kepada Allah, tapi kita fokus kepada orang, kita fokus pada manusia. Berapa banyak orang akhirnya tinggalkan karirnya hanya gara-gara dia kecewa dengan pimpinannya.
Lalu dia berpikir, buat apa saya kerja di tempat itu? Saya akan pergi dari tempat kerja karena bos saya tidak bisa bekerja sama dengan saya, karena bos saya membunuh karir saya, karena bos saya ingin menghancurkan hidup saya. Saya setuju bahwa kadang-kadang kita harus pergi, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan saudara ada di situ. Kenapa? Karena yang Tuhan mau adalah Anda fokus pada Tuhan dan bukan fokus pada orang-orang di sekelilingmu. Ada banyak orang berpikir bahwa kalau dia punya suami bisa menjadi tempat harapan dia. Ada orang berpikir bahwa dia menikah dan dia meyakini istrinya menjadi tempat harapan dia. Ada suami istri yang berpikir kalau dia melahirkan anak-anak menjadi tempat harapannya. Manusia, sekali lagi manusia. Tapi berapa banyak ibu-ibu yang mengatakan saya kecewa dengan suami saya. Berapa banyak suami-suami yang berkata saya kecewa dengan istri saya. Dan berapa banyak juga orang tua yang sudah menyekolahkan anak-anak mereka dengan baik, memberi pendidikannya dengan baik, lalu akhirnya berkata saya kecewa dengan anak saya. Saya kecewa dengan anak yang saya lahirkan dari kandungan saya. Kenapa? Karena kita fokus bukan pada Tuhan. Sampai sekali lagi kita fokus pada manusia. Saudara-saudara, pendeta bisa menjadi sak bagi saudara. Pendeta bisa tidak menjadi berkat bagi saudara. Tapi siapapun saudara, selama Anda fokus pada manusia, Anda akan kecewa. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara datang ke gereja, saudara jangan cari pendetanya, tapi cari Allah yang memiliki pendeta itu. Saudara bukan cari gerejanya, tempatnya, tapi cari Allah yang memiliki gereja dan tempat itu. Dan saya percaya Tuhan akan melawat saudara. Dan bersyukur bahwa akhirnya Petrus memperkenalkan, bukan saya, bukan Petrus. Padahal saudara tahu Petrus adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Kita tahu bahwa akhirnya Petrus jadi orang yang luar biasa. Alkitab mengatakan Petrus itu sekali dia jalan orang bisa sembuh. Saudara-saudara, bayangannya bisa sembuh misalnya. Atau Paulus yang menggunakan sapu tangan saja sembuh. Ada banyak hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Tapi maksud saya begini, jangan pernah fokus pada manusia, siapapun dia. Pimpinanmu, bosmu, keluargamu, karena itu akan mengecewakanmu. Fokuslah pada Tuhan. Saya percaya hidupmu akan indah, seindah namamu. Saudara-saudaraku yang ketiga, mengapa orang ini tidak hidupnya tak seindah namanya? Karena yang ketiga, karena dia fokus pada benda atau harta benda. Sekali lagi, banyak orang kecewa dengan hidup ini karena fokusnya pada benda atau yang saya sebut sebagai harta benda. Mari kita lihat sekali lagi ayat 4 dan 5 dari Kisah Para Rasul. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihat pada kami. Petrus mau katakan jangan lihat kami sebenarnya. Ayat 5 lalu, orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Perhatikan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Yang ketiga, kenapa hidup orang ini tak seindah namanya? Berada di gerbang indah tapi hidupnya tak seindah gerbang indah. Karena tadi yang ketiga, karena salah fokus. Dia tidak fokus kepada Kristus. Dia tidak fokus kepada Tuhan, sumber segala sumber berkat. Tapi dia fokus justru pada benda. Apa itu benda? Tadi dikatakan harta oleh. Dan Petrus harusnya berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku. Kalau saudara lihat, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi yang kupunyai adalah di dalam nama Yesus Kristus berjalanlah. Apa artinya? Kalau hidupmu mau indah seperti namamu yang diberikan oleh orang tuamu. Nama yang ada di tempat Anda kuliah, tempat Anda bekerja, tempat Anda tinggal. Maka yang ketiga, jangan fokus pada benda. Setiap benda bisa mengecewakan kita. Misalnya, baju yang kita kenakan ini, semahal-mahalnya benda, baju yang kita kenakan, ini bisa usang, warnanya bisa lenyap, dan sebagainya. Kualitasnya bisa lenyap. Disetrika tersalah sedikit, kita punya baju hancur. Baju yang mungkin harga 10 juta. Ketika bolong tidak ada artinya. Saudara lihat, pada waktu engkau fokus pada benda, benda itu bisa mengecewakanmu. Saudara-saudara, di tengah krisis seperti ini misalnya, di tengah krisis COVID, Corona ini, saudara lihat. Seandainya, bayangkan kalau Corona ini berkembang, lalu kita masuk dalam new normal, dan lebih parah lagi kalau kita di atas new normal, hidup harus ada dari rumah. Saudara bisa bayangkan, Anda punya harta. Tapi bayangkan kalau orang tidak kirim super mie, kirim beras dari lain tempat. Anda punya uang, tapi itu tidak bisa menolong Anda. Saudara, sekali lagi, saya tidak mengajak kita untuk membenci benda. Saya tidak mau kita ekstrim jadi orang yang mencintai benda. Maksud saya adalah benda itu penting. Benda, dengar baik-baik. Benda apapun yang kita miliki, semahal apapun dan seberharga apapun benda itu penting.
Tetapi jauh lebih penting adalah Dia yang memiliki segala benda itu, yaitu Tuhan Allah. Mengapa saya mengatakan begitu? Sekali lagi, benda bisa mengecewakan kita. Saudara-saudaraku, saudara lihat, kalau saudara punya benda, apapun benda itu yang saudara anggap paling berharga, tidak dapat menolong Anda. Saya ingat kalau tidak salah, negara Venezuela, kalau tidak salah Venezuela, yang akhirnya uang tidak lagi menjadi jawaban. Kenapa? Karena harga yang misalnya di sini tisu yang misalnya harga 15.000 satu kotak gitu, di Venezuela kalau tidak salah itu sudah bisa harga 1 juta. Sehingga akhirnya uang mata orang Venezuela kalau tidak salah tidak ada nilainya. Saudara lihat, uang apapun itu, benda apapun bisa turun nilainya. Saudara juga lihat dolar atau rupiah kita. Kalau saudara hanya andalkan rupiah misalnya, tahun 99 atau 98 kan 99 ketika krisis moneter terjadi, saudara tahu rupiah tidak ada nilainya. Apa artinya? Semua benda bisa berubah, tapi Allah dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, benda apapun yang kita banggakan bisa turun kualitasnya. HP yang Anda punya hari ini, saya ingat ada keponakan saya punya HP yang berapa tahun yang lalu harga 18 juta. Ketika dicek hari ini hanya harga 2,5 juta. Saudara lihat, setiap benda bisa turun nilainya. Apapun yang engkau kenakan hari ini, benda, dengar baik-baik, benda itu hanya bisa mengangkat engkau hanya beberapa saat. Contoh, benda yang paling gampang, baju yang kita kenakan sekali lagi. Saudara-saudara, waktu Anda jadi camat, waktu Anda jadi bupati, waktu Anda jadi anggota polisi, tentara, dan sebagainya, Anda punya baju yang saya sebut benda itu. Hanya mampu menjaga kehormatanmu. Itu hanya mampu menjaga engkau 5 tahun. Kalau Anda seorang bupati, wali kota, gubernur. Karena setelah itu Anda akan dikalahkan oleh kandidat yang lain. 5 tahun benda ini. Saudara-saudaraku, saya lihat ada camat lurah itu suka menggunakan sokek di depannya. Begitu gagahnya dia berjalan ketika dia bertugas. Selama dia bertugas, saudara-saudara. Bayangkan, tapi ketika sokek itu diambil darinya, saudara tahu tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya saya sering bilang apa? Dengar baik-baik. Manusia ini hanya sedikit diberi kemuliaan. Pada dasarnya kita debu. Jangan pernah andalkan benda. Benda tidak pernah menolong saudara. Saudara lihat, berapa banyak orang kaya punya uang, punya mobil, punya rumah di mana-mana. Tapi dia tidak bisa bayar. Dia tidak bisa beli kesehatan. Saudara-saudara, berapa banyak orang punya benda, punya mobil, tapi dia tidak bisa beli umur panjang. Saudara, itu yang saya bilang. Benda penting. Benda hanya pendukung, tapi benda bukan segala-galanya. Saya juga mau kasih contoh. Waktu Anda mati, dengar baik-baik. Waktu Anda mati, yang menyertaimu bukan mobilmu yang mewah. Yang menyertaimu, mendampingimu bukan, saudara-saudara dengar baik-baik, bukan hartamu. Yang mendampingi engkau mati, hanyalah kain, beberapa potong, yaitu celana dan baju, serta peti. Sering orang berkata, buat apa punya mobil mewah, mati pun engkau naik ambulans. Sama dengan orang miskin. Engkau punya rumah mewah, tapi tempatmu hanya 1, 2 kali 1, saudara-saudara, kuburan. Saudara-saudaraku, sehebat apapun benda yang ada di dunia ini, tidak mampu mengubah hidupmu menjadi indah, kecuali engkau datang pada Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, datanglah pada Tuhan, sehingga kehidupanmu menjadi lebih indah. Dan yang keempat, saudara-saudara, yang membuat orang ini hidupnya tak seindah gerbang indah adalah yang keempat, salah fokus, yaitu fokusnya pada kondisi atau keadaan. Saudara-saudara, fokus yang paling juga tidak kalah membuat orang ini hidupnya tak seindah gerbang indah, karena fokusnya salah. Fokusnya pada kondisinya. Saudara lihat ini. Mari kita baca ayat yang kedua sekali lagi. Di situ ada seorang laki-laki lumpuh. Saudara lihat, keadaannya memang lumpuh. Semakin lumpuh, kenapa? Karena kondisinya membuat dia terus melihat, saya hanya orang lumpuh. Kalau orang lumpuh identik dengan, pada waktu itu mungkin adalah identik dengan pengemis. Jadi dia berpikir begini, saya lumpuh, saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya pasti jadi pengemis sampai saya mati. Tapi dia lupa bahwa pada akhirnya satu waktu dia berjumpa dengan Petrus yang memperkenalkan Yesus Kristus Allah Tuhan. Dan akhirnya disitulah hidupnya diubahkan. Saudara-saudara lihat bahwa ternyata Petrus mengatakan di dalam ayat 6. Kalau saudara baca ayat 6, lihat ini.
Mereka menatap dia dan berkata, Petrus berkata, lihat kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara lihat ini. Fokus orang ini pada uang, pada tempat, pada manusia. Dan yang paling akhir, dia fokus pada kondisinya. Dia pikir dia susah, pasti dia akan susah selamanya. Sampai Petrus memberitakan sebuah nama, satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Yesus namanya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Seketika Alkitab bilang dia berjalan. Artinya apa? Selama dia lihat kondisinya susah, yaitu orang lumpuh, dia akan menjadi pengemis selamanya. Tapi akhirnya dia ketemu Tuhan dan Tuhan mengubah hidupnya. Paulus, saudara tahu Paulus itu orang pintar di dalam catatan Alkitab. Dia orang hebat. Dia orang yang akan sedang dipersiapkan Gamaliel, rektor Yahudi atau rektor sekolah Yahudi pada waktu itu, untuk kalau bisa Paulus akan ganti dia yang dulu namanya Saulus. Tapi kekayaan tidak bisa mengubah Saulus menjadi orang luar biasa. Sampai Paulus atau yang disebut Saulus berjumpa dengan Kristus dan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya, dengar baik-baik, harta penting, nama besar penting, uang penting, semua penting. Tapi bila itu yang menjadi fokusmu, semua itu akan mengecewakan. Manusia apalagi. Karena itu mari datang pada Tuhan yang bisa mengubah hidupmu, yang rusak menjadi indah. Saudara masih ingat pelacur yang datang ke kaki Tuhan, menyakiti kaki Tuhan, pelacur. Dan Alkitab mengatakan dia diubahkan Tuhan. Saulus yang jahat diubahkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apa artinya? Jangan fokus pada benda, jangan fokus pada orang, jangan fokus pada manusia, jangan fokus pada keadaan. Mungkin hidupmu hari ini susah, mungkin engkau sedang sakit, mungkin engkau ada dalam beban berat. Pandanglah Yesus. Saya percaya dia adalah jawaban dan solusi serta jalan keluar. Di dalam dia ada damai, di dalam dia ada sukacita, di dalam dia ada kemenangan, di dalam dia ada mujizat, di dalam dia ada kemenangan lepas kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jangan fokus kepada siapa-siapa, jangan fokus kepada apa yang kau punya, tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena saya percaya Yesus adalah jawaban bagi kita semua. Tuhan memberkati, selamat malam, haleluya, amin. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.